meristem dan jaringan permanen. Untuk kelas 11 IPA. Tahu nggak sih pengertian dari jaringan? Jaringan adalah sekumpulan satu atau lebih jenis sel yang memiliki fungsi dan sifat yang sama. Jadi, sel-sel tumbuhan yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama akan berkumpul dan membentuk jaringan tumbuhan tertentu. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel yang terjadi selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jenis jaringan tumbuhan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem. Jaringan meristem atau jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Kemampuan jaringan meristem bermitosis secara terus-menerus menyebabkan terus bertambahnya sel-sel baru sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal bentuknya, jaringan meristem dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada yang namanya jaringan meristem primer, di mana merupakan jaringan muda yang berasal dari perkembangan sel-sel embrionik. Jaringan meristem primer terdapat di ujung akar dan ujung batang. Aktivitas meristem primer menyebabkan batang dan akar bertambah panjang. Yang kedua, meristem sekunder, yaitu berasal dari jaringan dewasa yang telah berhenti pertumbuhannya. Meristem sekunder meliputi kambium dan kambium gabus. Selanjutnya, berdasarkan letaknya, jaringan meristem terbagi menjadi tiga, yaitu A. Meristem apikal atau yang disebut dengan meristem ujung. Terdapat di ujung, batang, dan ujung akar. Meristem apikal menghasilkan pemanjangan akar dan batang tanaman sehingga menjadi tinggi. Lalu yang kedua, ada meristem interkalar, di mana disebut juga dengan meristem antara, terdapat pada jaringan dewasa dan di pangkal ruas batang. Dan yang ketiga, namanya meristem lateral atau meristem samping, terdapat sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Contohnya kambium dan kambium gabus. Nah, inilah fotonya letak dari meristem tersebut. Yang di atas disebut meristem apikal, lalu ada meristem interkalar di tengah, dan yang di bawah ada yang namanya meristem lateral. Yang kedua, jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan dewasa terdiri dari sel-sel yang sudah berhenti dan telah mengalami diferensiasi. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan permanen atau jaringan dewasa dibagi menjadi 4. Yang pertama, jaringan pelindung. Jaringan pelindung pada tumbuhan berupa jaringan epidermis dan jaringan gabus. Jaringan ini berfungsi melindungi tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan. Yang pertama, kita bahas dulu ya jaringan epidermis. Jadi, jaringan epidermis merupakan jaringan yang terletak di paling luar dan menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Umumnya, jaringan epidermis ini terdiri dari satu lapis sel dan susunannya rapat tanpa ruang antar sel. Pada akar, epidermis memiliki fungsi penyerapan air dan mineral, sedangkan pada daun dan batang mengekresi lapisan lilin atau kutikula yang biasa mencegah evaporasi. Nah, jadi di dalam tumbuhan itu epidermis terbagi menjadi dua, yaitu ada epidermis atas dan epidermis bawah. Lihatlah gambar berikut ini. Lalu, pada dasarnya epidermis itu berbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya, jaringan gabus. Jaringan gabus pada dasarnya pengganti dari jaringan epidermis yang telah rusak, disebabkan oleh batang tumbuhan yang membesar. Jaringan gabus dibagi menjadi tiga, yaitu eksodermis, endodermis, dan peridermis. Nah, inilah gambar dari kambium gabus. Jadi kambium gabus ini atau disebut velogen berada di bawah dari jaringan epidermis. Selanjutnya, yang kedua, jaringan dasar atau yang biasa disebut dengan parenkim.
Parenkim disebut jaringan dasar karena letaknya hampir di seluruh bagian tubuh tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, parenkim dibagi menjadi 5, yaitu parenkim asimilasi, parenkim pengangkut, parenkim penimbun, parenkim air, dan parenkim udara. Yang pertama, ini adalah gambar parenkim asimilasi. Parenkim asimilasi ini biasanya terletak di bagian tepi suatu organ, misalnya di tepi daun, batang, berwarna hijau, dan buah. Di dalam sel terdapat kloroplas yang berperan penting sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, yang kedua disebut dengan parenkim pengangkut atau yang biasa kita sebut dengan xilem dan floem. Nah, berguna sebagai alat pengangkut, parenkim pengangkut ini merupakan salah satu jaringan yang menyusun xilem dan floem, umumnya terdapat di batang. Lalu selanjutnya ada parenkim penimbun. Biasanya terletak di dalam tubuh, misalnya pada empelur batang, umbi akar, dan umbi lapis. Di dalam sel parenkim penimbun terdapat cadangan makanan berupa gula, tepung, lemak, dan protein. Lalu selanjutnya ada parenkim udara. Nah, parenkim udara ini sebagai penyimpan udara pada ruang antar sel. Banyak terdapat pada batang dan daun tumbuhan hidrofit seperti encing gondok dan teratai. Jadi hidrofit ini adalah tumbuhan yang hidupnya di air. Dan yang terakhir ada namanya parenkim air. Parenkim air ini sebagai tempat penimbun air untuk menghadapi masa kering, terdapat pada tumbuhan xerophyt atau epiphyt. Contohnya pada tumbuhan kaktus dan lidah buaya. Selanjutnya ada jaringan penguat atau jaringan mekanik. Jaringan penguat pada tumbuhan berfungsi untuk memperkokoh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat dibagi menjadi 2, yaitu ada yang namanya jaringan kolenkim. Nah, jaringan kolenkim ini memiliki ciri-ciri yaitu tersusun dari sel-sel hidup, dindingnya mengandung lignin tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Merupakan penguat utama organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan yang kedua ialah jaringan sklerenkim. Jaringan ini memiliki ciri-ciri yaitu terdiri dari sel-sel mati dengan dinding sel tebal, hanya terdapat pada tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan, dan merupakan jaringan penguat yang terdiri dari sklerenkim dan sklereid. Nah, jadi ini adalah gambar dari jaringan kolenkim dan sklerenkim. Bisa dilihat seperti apa perbedaannya. Selanjutnya, jaringan pengangkut. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan pengangkut dibedakan menjadi 2, yaitu xilem yang berfungsi sebagai mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Sel-sel penyusun xilem umumnya sudah mati dengan dinding sekunder yang sangat tebal yang tersusun dari lignin. Dan yang kedua yaitu ada yang namanya floem yang berfungsi sebagai pengangkut dan pengedar hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, jadi ini adalah gambar dari jaringan xilem dan floem yang ada di tumbuhan dikotil dan monokotil. Bisa dilihat perbedaannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah.